Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa dalam program RYM, Renewing Your Mind. Melalui program ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah pola pikir kita sehingga membawa kepada perubahan hidup ke arah Kristus. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kembali kami boleh ada bersama untuk belajar firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Pakailah anak-Mu ini, urapilah kami semua, sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar suara-Mu yang boleh kami dengar, yang akan menuntun hidup kami ke arah Kristus. Terima kasih ya Bapa, berkati kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti. Berikan kami kesanggupan melalui Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, kalau kita simpulkan seluruh kitab-kitab dalam Alkitab sesungguhnya berbicara tentang iman. Mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, mulai dari manusia pertama yang ditempatkan di Eden sampai kepada peristiwa kelahiran Yesus atau Natal yang sedang kita peringati dalam bulan-bulan ini, sampai kepada Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua tentang iman, saudara. Lalu, iman itu sebenarnya apa? Iman itu ketaatan atau penurutan akan kehendak Allah. Manusia pertama, Adam, gagal untuk taat karena ia memilih memberontak kepada Allah. Sedangkan Adam kedua, yaitu Kristus Yesus, memilih untuk taat kepada Bapa meskipun ia bisa saja memberontak. Ketika Bapa mengutusnya untuk datang ke dalam dunia, meninggalkan segala kemuliaannya, Yesus taat walaupun ia harus mengalami berbagai sengsara dan penderitaan. Namun ia taat, saudara. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen, namanya Kristen itu seperti Kristus, maka kita pun dituntut untuk taat. Tuhan Yesus berkata berulang kali di kitab Wahyu, seperti aku menang. Maksudnya seperti Yesus taat, kamu pun harus menang. Artinya kita pun harus bisa taat. Taat kepada siapa, saudara? Taat kepada kehendak Bapa. Tapi memang harus diakui, Bapak Ibu Saudara, untuk taat itu bukanlah sesuatu yang mudah. Baik itu taat kepada orang tua, taat dalam berlalu lintas, taat dalam membayar pajak, apalagi taat kepada kehendak Bapa. Padahal ketaatan itu tadi saya katakan iman. Iman itu ketaatan. Iman itu berbicara ketaatan, saudara. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa untuk beriman, untuk memiliki iman itu tidak mudah. Apalagi memiliki iman yang bisa menggetarkan
atau menyentuh hati Tuhan. Tidak mudah, saudara. Ya, karena kita dituntut untuk taat. Kalau begitu, bagaimana agar kita bisa taat? Nah, kita akan baca dan belajar dari satu kisah di mana perempuan Yunani berkebangsaan Siro-Venesia yang berjuang untuk memperoleh kesembuhan anaknya yang dirasuk setan. Kita akan baca apa yang tertulis dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Venesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah kabur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari fragmen atau kisah di atas, kita mendapati bahwa sesungguhnya perempuan Siro-Venesia ini sedang menghadapi satu problema, satu pergumulan hidup. Ya, bahkan boleh saya katakan beban yang sangat berat, tekanan. Paling tidak ada dua beban, ada dua persoalan, ada dua tantangan, saudara. Yang pertama adalah bagaimana anaknya bisa sembuh dan bebas dari kuasa setan yang merasukinya. Saudara tentu bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu yang melahirkan anak itu ketika ia melihat bahwa anaknya kerasukan setan, saudara. Itu tentu sangat merepotkan pihak keluarga. Tentu membutuhkan satu perawatan yang khusus, ya. Dan saya percaya ini menjadi beban bagaimana ibu ini bisa berupaya sedemikian untuk menyembuhkan anaknya itu agar anaknya bisa lepas dari kuasa setan. Bayangkan kalau saja hal ini tidak bisa teratasi, saudara. Tidak hanya keluarga akan menanggung malu, tetapi masa depan anak itu pasti akan hancur. Ya, siapa yang mau menjadi suami dari orang yang kerasukan setan, saudara? Nah, itu masalahnya. Itu problema yang dihadapi perempuan itu. Yang kedua, sikap daripada Tuhan Yesus yang menolak untuk segera menolong dan melepaskan anak perempuannya dari kerasukan setan. Walaupun kita tahu akhirnya bahwa Tuhan menolong,
Ya karena kita tahu, karena kisahnya sudah ditulis secara lengkap. Ya, maka kita tahu. Tetapi kan waktu itu perempuan itu tidak tahu, saudara. Padahal dengan susah payah perempuan ini mencari Tuhan Yesus. Kan jelas dalam kisah tadi dikatakan Yesus sedang tidak mau ditemui. Di dalam Markus 7 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan, nah perhatikan, tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Artinya tetap saja diketahui. Itulah sebabnya kalau ibu itu bisa menemui, pasti juga ada satu usaha, bahkan usaha yang ekstra keras. Tetapi setelah berhasil bertemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Saudara, alih-alih langsung menolong, Tuhan Yesus justru mengata-ngatainya sebagai anjing. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, kata Tuhan Yesus, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27. Saya percaya Tuhan tidak bermaksud untuk menyakiti hati perempuan itu. Tetapi Tuhan Yesus mau melihat sikap hatinya. Tuhan Yesus mau melihat imannya, saudara. Dan ternyata perempuan ini tidak marah. Ia menerima saja, bahkan terkesan ia mengakui bahwa dirinya itu anjing. Kan aneh. Dia berkata, kok benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Itu ada di ayat 28. Dia menerima saja apa yang Tuhan katakan. Itu berarti dia adalah tipe orang yang mengenali keadaan dirinya. Ya, perempuan ini mengakui betapa ia adalah orang berdosa yang tidak pantas untuk bertemu, apalagi minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan itu bukti adanya satu kerendahan hati, saudara. Bukti adanya satu kerendahan hati. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena namanya kerendahan hati itu sesungguhnya sikap hati yang dikehendaki Tuhan, sikap hati yang benar di mata Tuhan. Saudara, kerendahan hati inilah yang membuat ibu atau perempuan tadi dipandang Yesus, di mata Yesus, memiliki iman yang benar, memiliki iman yang tangguh, iman yang membuat hati Yesus tergetar, yang membuat hati Yesus tersentuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Markus 7 ayat 29. Itu artinya Tuhan melepaskan anaknya dari kuasa setan. Tuhan menolong perempuan itu. Tuhan menyembuhkan anaknya. Jadi, saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa iman yang sanggup menggetarkan hati Tuhan itu bisa membuat seseorang mampu untuk bertahan, bahkan bisa melalui setiap persoalan, setiap beban, setiap
tantangan yang ada di dalam kehidupannya. Dan itu semua dimulai ketika seseorang memiliki kerendahan hati. Saudara, saat ini mungkin juga sedang menghadapi banyak tantangan di dalam hidup saudara. Saya tentu tidak tahu, tetapi saya percaya itu ada. Entah tekanan ekonomi karena dagangan saudara sepi, ya, karena dampak daripada pandemi COVID-19 yang belum juga kunjung selesai ini, atau mungkin saudara menghadapi persoalan rumah tangga, tidak ada hubungan yang harmonis antara suami istri, mungkin juga persoalan sakit penyakit karena usia saudara, ya, sakit di lutut belum sembuh, ditambah di pinggangnya juga belum sembuh, malah nggak bisa tidur saudara, kencing melulu malam hari. Nah, itu juga bisa jadi satu beban atau problema saudara. Belum lagi ditambah masalah rumah tangga, misalnya ya, biaya sekolah yang belum terpenuhi, SPP yang belum terbayarkan, belum lagi ada beberapa bahkan banyak hutang yang belum beres saudara. Saudara, ingat, untuk menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan hidup, miliki satu kerendahan hati. Jangan sombong, jangan merasa tahu, apalagi merasa bisa. Sebaliknya, belajarlah dari perempuan Sirofenesia ini, mengakui keberadaan dan kelemahannya di hadapan Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan. Ya saudara, saudara harus minta pertolongan daripada Tuhan. Dan kalau saudara minta pertolongan Tuhan, itu bukan berarti terus tidak berbuat apa-apa. Bukan saudara, lalu Tuhan yang akan mengerjakan semuanya, ya. Sebaliknya, tetap berjuang. Maksud saya tidak hanya berdoa saja, tetapi lakukan apapun yang saudara bisa, yang mana sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan. Kalau memang mendapatkan kesulitan ekonomi, ya tambah giat bekerja. Kalau perlu lembur-lembur, usaha sambilan bisa dikerjakan saudara. Jangan malas, ya. Kalau saudara menghadapi satu penyakit yang belum kunjung sembuh, jangan putus asa. Carilah, pergilah ke dokter. Ya, kalau belum sembuh, cari usaha ke dokter yang lain. Tetap berusaha, namun tetap fokus kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan perempuan Sirofenesia itu. Artinya, semua usaha yang kita lakukan, ya, kita arahkan untuk kepentingan daripada Tuhan. Saya percaya, maka Tuhan akan menolong pergumulan hidupmu. Karena iman yang seperti itulah, iman yang timbul dari kerendahan hati itulah yang sanggup menggetarkan dan menyentuh hati Yesus. Dan sebenarnya kalau kita mau perhatikan, upaya atau perjuangan perempuan Sirofenesia ini akan lebih jelas kalau kita baca kisahnya di Matius 15 ayat 22 sampai 25. Begini saudara, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan ini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Nih loh, perhatikan. Diabaikan, direndahkan, tidak dianggap oleh Tuhan Yesus. Tetapi perempuan ini tetap berjuang, saudara. Dikatakan di kalimat selanjutnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Meminta kepada Tuhan Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, saya percaya wanita ini juga sempat diusir, saudara.
Tetapi kalimat tadi juga menjelaskan bahwa wanita tadi tetap berjuang, tetap mengikuti Tuhan Yesus kemanapun ia pergi, nggak mempedulikan yang lain, nggak mempedulikan ketika ia diusir, dia tetap gigih, saudara. Ya, lalu kalimat selanjutnya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini juga penolakan lagi, saudara. Jelas-jelas, tegas Tuhan Yesus menolak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Fokus perempuan ini hanya kepada pertolongan daripada Yesus. Itulah usaha dan perjuangan yang dilakukan perempuan itu. Itulah bukti iman yang tangguh, yang sanggup menggetarkan hati Tuhan. Dan percayalah, ketika saudara lakukan, saudara akan mampu menghadapi realitas hidup ini, mampu menghadapi setiap problema, tantangan, beban hidup yang ada di hadapan saudara. Bahkan saudara akan memiliki kepekaan melihat pertolongan dan jalan keluar yang sudah disediakan Tuhan. Saudara pasti beroleh kekuatan, hikmat, sehingga saudara bisa melalui semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan satu pujian, saudara. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kesempatan yang begitu indah masih Kau berikan atas kami. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami Kau berkati dengan iman yang menggetarkan hati-Mu, ya Bapa. Di mana ketika kami memiliki satu kerendahan hati, kami mengenali dan mengakui keberadaan serta kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh-sungguh memohon pertolongan-Mu dengan tiada henti. Maka hal itu akan menyentuh hati-Mu. Engkau akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami diberkati dengan firman-Mu. Kami mau memiliki iman yang menyentuh hati-Mu ya Tuhan. Iman yang sanggup menggetarkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami berdoa bagi setiap yang mengikuti acara ini.
Mereka yang memperhatikan sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Mu, menyimpan di dalam hatinya, berjuang untuk menghidupinya. Kami percaya apa yang menjadi pergumulan dan persoalan yang dihadapi dalam hidupnya, Engkau menolong, Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapak. Sebentar, program ini berakhir. Kami berpisah melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau menyertai. Kami mohonkan berkat yang daripadamu. Terimalah berkat-berkat yang terbaik yang daripada Allah Bapa di surga, baik itu berkat jasmani ataupun itu berkat rohani, di dalam kasih serta kemurahan Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan dan Roh Kudus yang terus memimpin hidup saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dan salam sehat.